Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum waris barat. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu menganut 3 jenis hukum kewarisan. Yang pertama adalah hukum waris barat atau perdata, kemudian hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Nah, untuk hukum waris barat atau perdata ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk warga Tionghoa dan warga Eropa yang tinggal atau menetap di Indonesia. Sedangkan untuk hukum waris adat ini berlaku untuk warga negara Indonesia asli. Sedangkan untuk hukum waris Islam itu berlaku untuk Muslim yang tinggal dan hidup di Indonesia dan penduduk bangsa Arab yang sudah menetap di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan jenis hukum waris yang ingin digunakan atau ditetapkan dalam pembagian warisan di keluarganya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus bersama terkait dengan hukum waris barat terlebih dahulu. Yang pertama, kita awali dari pengertian. Apa itu hukum waris? Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur mengenai akibat hukum dari matinya seseorang terhadap kekayaan yang ditinggalkan. Ya, jadi akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan yang ditinggalkan, yaitu mengatur bagaimanakah kekayaan yang ditinggalkan tadi itu akan berpindah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu juga diatur mengenai akibat hukum dari perpindahan tersebut, baik dalam hubungan antar mereka, ya, antar penerima kekayaan, maupun dalam hubungan dengan pihak ketiga, misalkan hutang piutang. Itulah konteks pembahasan dari hukum waris. Selanjutnya, kita juga perlu ketahui terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam pewarisan barat. Yang pertama adalah pewaris. Pewaris ini adalah orang yang mati dan meninggalkan warisan. Itu disebut dengan pewaris. Kemudian yang berikutnya adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisan. Kemudian yang ketiga adalah harta warisan atau kompleks kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Nah, aktiva ini adalah kekayaan yang betul-betul dimiliki oleh pewaris yang akan diserahkan kepada ahli waris. Sedangkan pasiva itu umumnya adalah berbentuk hutang piutang yang juga nantinya akan diwariskan kepada ahli waris. Jadi dalam diskusi-diskusi berikutnya terkait dengan hukum kewarisan barat atau perdata, kita akan menggunakan 3 istilah ini: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Kemudian unsur-unsur pewarisan. Ada 2 unsur dalam pewarisan. Yang pertama adalah unsur individual. Unsur individual ini terkait dengan kebebasan yang dimiliki seseorang terhadap hartanya. Dalam konteks ini kebebasan siapa? Kebebasan pewaris. Ya, kebebasan dari orang yang meninggal tadi. Apa haknya? Berhak untuk membuat testamen atau wasiat. Yang kedua adalah unsur sosial. Nah, unsur sosial ini adalah yang membatasi unsur individual.
ya, pembatasan terhadap kebebasan pemilik harta atau si pewaris tadi untuk kepentingan ahli waris terdekat. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah terkait dengan jaminan ya bahwa ahli waris itu mendapatkan haknya, atau jaminan bahwa ahli waris itu tidak kehilangan haknya sebagai ahli waris. Contohnya, dalam unsur individual, pewaris sebelum meninggal eh, berwasiat bahwa seluruh hartanya itu akan dikuasakan kepada A. Nah, unsur sosial inilah yang akan membatasi bahwa ketika semua harta warisan diserahkan kepada pihak A yang itu bukan seorang ahli waris, dampaknya adalah ahli waris tidak akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris sama sekali, tidak mendapatkan harta warisan. Maka unsur sosialnya akan membatasi berapa maksimal persentase atau bagian dari harta warisan yang boleh diwasiatkan kepada pihak lain di luar ahli waris. Itu yang dimaksud dengan unsur sosial. Selanjutnya, pembahasan terkait dengan kewarisan itu sudah dijelaskan secara mendetail ya, hukum kewarisan perdata dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sini sistematika ilmu hukum waris barat itu terdiri dari 4 unsur ya, dari hukum pribadi ke hukum keluarga, ke hukum kekayaan, dan ke hukum waris. Adapun sistematika KUH Perdata adalah buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, yang di dalamnya itu membahas tentang hukum waris, kemudian buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, pada konteks ini, pada konteks kewarisan perdata atau kewarisan barat, para ahli hukum itu memiliki pendapat yang berbeda terkait posisi atau penempatan hukum waris dalam buku 2 KUH Perdata. Bagaimana pendapat mereka? Pendapat mereka yang pertama adalah terkait dari aspek subjek. Ya, dalam kaitan mewaris berdasarkan undang-undang harus ada hubungan darah ya antara pewaris dengan ahli waris. Maka konteks ini itu terkait erat dengan hukum keluarga. Kemudian jika kita lihat dari objeknya, artinya dari harta warisan, benda yang diwariskan itu bisa berupa pasifa tadi, bisa berupa aktiva juga. Yang tentunya ini akan berhubungan dengan pihak ketiga, ya, baik kedudukannya sebagai debitur ataupun kreditur. Dari sisi aktiva ada piutang, ada orang yang berhutang dengan pewaris, maka ahli waris punya hak untuk menagih, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu dalam konteks pasifa, yaitu hutang, bahwa pewaris yang memiliki hutang maka ahli waris juga memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut. Nah, pada konteks ini itu terkait dengan hukum perikatan. Maka banyak ahli hukum yang meminta untuk melakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana hukum waris itu diatur dalam kitab tersendiri atau bab tersendiri, karena aspek kewarisan ini terkait dengan banyak hal, ya, dengan benda, dengan hukum keluarga ya, atau orang, juga dengan hukum perikatan. Selanjutnya, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku 2, khususnya terkait dengan kewarisan, teman-teman sekalian, ada 7 bagian ya yang menjelaskan tentang kewarisan, mulai dari bab 12 itu terkait dengan pewarisan karena kematian, bab 13 terkait dengan surat wasiat, bab 14 terkait dengan pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan,
Kemudian bab 15 itu adalah hak untuk memikir, untuk menerima atau menolak, dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Lalu bab 16 itu menjelaskan tentang menerima atau menolak suatu warisan ya sebagai hak. Kemudian bab 17 itu adalah pemisahan harta peninggalan, dan bab 18 itu terkait dengan harta peninggalan yang tidak terurus. Jadi penjelasan dalam kitab-kitab undang hukum perdata atau KUH perdata itu sudah cukup komprehensif dari sudut pandang kewarisan. Kemudian selanjutnya, apa saja yang menjadi syarat pewarisan? Ya, syarat dapat dilaksanakan hukum kewarisan dari perspektif barat atau perdata. Yang pertama, di pasal 830, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jika pembagian harta warisan sebelum kematian itu tidak disebut dengan kewarisan atau pewarisan, tapi disebut dengan hibah dan lain sebagainya. Kemudian syarat kedua adalah ahli waris itu harus hidup dalam pasal 836. Kemudian dalam pasal 832 antara pewaris dan ahli waris itu ada hubungan darah. Yang keempat, yang tertuang dalam pasal 838, ahli waris yang patut mewaris atau dalam bahasa Belandanya adalah wardik, bukan onwardik. Ya. Jadi syaratnya adalah ahli waris yang patut mewaris. Nah, yang disebut tidak patut mewaris apa saja? Yang pertama, dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Jadi ahli waris ya dipersilahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris, itu otomatis akan menjadi onwardik atau tidak patut mewaris. Yang kedua, memfitnah pewaris, ya melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih berat, ya melakukan pengancaman. Kemudian yang ketiga adalah dengan kekerasan mencegah atau perbuatan yang mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat. Ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh ahli waris untuk mencabut surat wasiat. Ini maka otomatis menjadi tidak patut mewaris atau tidak boleh mewaris. Kemudian menggelapkan, merusak, memalsukan surat wasiat. Ya, ada 4 kriteria yang disebut dengan onwardik, tidak patut mewaris. Tapi jika 4 hal ini tidak dilakukan, maka ahli waris tersebut termasuk dalam patut mewaris. Berikutnya terkait dengan jenis pewarisan. Jenis pewarisan dalam KUH Perdata terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pewarisan undang-undang atau ab intestato. Dan yang kedua adalah pewarisan berdasarkan wasiat atau ad testamento. Dan ahli warisnya disebut ahli waris undang-undang dan ahli waris testamenter. Gitu ya. Jadi sudah ada 2 jenis pewarisan dalam kitab undang-undang hukum perdata. Pasal undang-undang dan pewarisan berdasarkan wasiat. Berikutnya kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah pewarisan berdasarkan undang-undang, ya, ab intestato. Ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah atas dasar kedudukannya sendiri. Ya, jadi pewarisan atas dasar kedudukannya sendiri, dan yang kedua adalah atas dasar penggantian. Jadi menggantikan ahli waris yang lain. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita kembali yang pertama tadi, ahli waris atas dasar kedudukannya sendiri. Terdiri dari 4 golongan, ya, 4 golongan. Ini akan menjadi dasar untuk penghitungan di hukum waris barat. Golongan pertama adalah yang paling dekat dengan pewaris, suami atau istri dan anak-anak beserta keturunannya. Suami atau istri, anak, cucu, dan seterusnya.
sampai tidak berbatas. Itu dijelaskan di pasal 852. Kemudian di pasal 854 sampai 857 itu menjelaskan tentang golongan 2. Siapa itu golongan 2? Golongan 2 adalah orang tua pewaris. Misal saya meninggal dunia, maka golongan 2-nya adalah orang tua dan saudara-saudara saya. Sedangkan untuk golongan 3 itu atasnya lagi. Ya, atasnya lagi. Kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Sedangkan golongan 4 itu adalah keluarga dalam garis menyamping lebih jauh. Siapa itu? Paman, sepupu, kemudian keponakan, dan seterusnya. Gitu ya. Keluarga dari garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara-saudara ahli waris golongan 3 beserta keturunannya. Ya, saudara ahli waris golongan 3 itu berarti siapa? Saudaranya kakek, saudaranya nenek. Kemudian ya setelah 4 golongan ini atas dasar kedudukannya sendiri ada tadi jenis penggantian. Untuk ahli waris atas dasar penggantian harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah ya orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Ya, tadi contoh saya meninggal. Kemudian saya punya anak 2. Salah satunya sudah meninggal. Tapi dia juga punya anak atau cucu saya. Maka cucu inilah yang akan menggantikan posisi anak saya yang sudah meninggal. Itu atas dasar penggantian. Nah, macam-macam penggantian yang pertama adalah dalam garis lencang ke bawah tanpa batas. Ya. Anak, cucu, canggah dan lain sebagainya turun ke bawah terus tanpa batas. Kemudian dalam garis menyamping. Yang dalam garis menyamping saudara gitu ya, saudara itu digantikan anak-anaknya. Tadi untuk golongan 2, saudara digantikan anak-anaknya. Kemudian juga bisa digantikan oleh paman, bibi dan juga keponakan. Ya, ini untuk atas dasar penggantian. Tapi memang potensinya untuk yang poin terakhir itu sangat kecil sekali. Kecuali memang yang bersangkutan hidup sebatang kara, yang ada hanya saudara jauh. Kemudian jenis pewarisan yang kedua tadi adalah berdasarkan wasiat. Wasiat dalam bahasa Belanda itu disebut dengan testamen. Ya, disebut dengan testamen. Testamen ini apa? Testamen ini adalah suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki terhadap harta setelah pewaris meninggal dunia. Jadi harta itu mau diapakan setelah meninggal dunia. Dan ini dapat dicabut kembali. Siapakah yang mencabut? Sang pewaris sebelum meninggal dunia. Tapi jika sudah meninggal, maka tidak bisa dicabut wasiatnya. Jadi testamen ini atau wasiat ini adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam testamen ini? Yang pertama adalah akta. Yang kedua, pernyataan kehendak. Yang ketiga, apa yang akan terjadi setelah ia meninggal terhadap hartanya, gitu ya. Jadi hartanya ini mau diapakan setelah meninggal dan kemudian dapat dicabut kembali. Nah, siapa saja pihak-pihak yang dapat membuat testamen? Yang pertama adalah yang sudah dewasa, diindikasikan dengan umur 18 tahun. Sehingga dia sudah cukup cakap dalam mengambil keputusannya sendiri. Yang B, berakal sehat. Ya, syarat yang kedua adalah berakal sehat. Syarat ketiga, tidak dalam pengampuan atau tidak sedang diasuh oleh pihak lain. Yang keempat, tidak ada unsur paksaan, kehilafan, dan kekeliruan. Ya, wasiat ini harus dibuat dengan penuh suka rela. Dan isinya harus jelas. Nanti yang dibatasi adalah besarnya seberapa, maksimal seberapa banyak. Dan itu kontekstual tergantung dengan jumlah ahli waris yang eksis.
jumlah ahli waris yang ada. Selanjutnya kita bahas terkait dengan harta warisan. Harta warisan adalah segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah. Nah, di sini untuk harta waris dalam konsep kewarisan barat, kehendak pewaris dalam wasiat itu harus diutamakan. Jadi sebelum harta dibagi, wasiatnya dikeluarkan terlebih dahulu. Diberikan kepada yang diwasiati tadi, kepada yang menerima wasiat. Kemudian pewaris undang-undang itu bersifat mengatur. Ya, pewaris undang-undang itu yang golongan 1 sampai 4 atau yang menggantikan. Dan kemudian dibuat dalam bentuk surat wasiat. Berikutnya, undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal-usul harta peninggalan dalam mengatur masalah pewarisan. Nah, di sini nanti kita akan bahas berbeda di hukum adat, bahwa di Indonesia dalam KUH Perdata tidak ada harta masing-masing. Misalnya saya dengan istri. Tidak ada harta saya, harta suami, dan tidak ada harta istri. Adanya adalah penyatuan harta, ya, persatuan harta. Sehingga dalam satu keluarga itu hanya ada satu harta. Itu juga menggunakan konsep waris barat. Selanjutnya, hak ahli waris. Ya, tadi setelah harta, sekarang haknya ahli waris. Ada dua jenis hak. Hak yang pertama adalah hak umum dan yang kedua adalah hak khusus. Hak umum itu ada 4. Hak untuk berpikir, hak untuk menerima secara murni, hak untuk menerima bersyarat, ya, dengan hak mengadakan pencatatan budel atau harta. Dan hak yang ketiga adalah menolak. Jadi ada hak berpikir, menerima apa adanya, menerima dengan syarat, atau menolak. Lalu hak yang khusus adalah hak saisine dan hak hereditatis petitio. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hak untuk berpikir. Ya. Hak untuk berpikir ini dijelaskan dalam pasal 1023 yang mana semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu mempunyai hak untuk memikir. Dan tentang itu mereka harus membuat pernyataan di pengadilan negeri, di kepaniteraan pengadilan negeri. Pewaris meninggal dunia, ahli waris punya hak berpikir. Nah, hak berpikir itu harus dilaporkan terlebih dahulu. Jangka waktunya berapa lama? Dalam pasal 1024 dijelaskan bahwa jangka waktu untuk berpikir adalah 4 bulan dan kemudian dapat diperpanjang lagi jika memang satu dia belum yakin. Nah, selama tenggang waktu tersebut, ya, si ahli waris yang sedang memikir itu tidak dapat dipaksa untuk berlaku sebagai ahli waris. Ya, jadi di sini tidak ada suatu penghukuman atau penetapan dari hakim dapat diperoleh terhadap warisan tersebut. Sedangkan pelaksanaan putusan-putusan yang telah diucapkan untuk kekalahan si meninggal itu akan ditangguhkan. Kemudian meskipun punya hak untuk berpikir tadi ya, ahli waris itu memiliki kewajiban tetapan menjaga keselamatan segala benda yang termasuk harta waris, ya, harta warisan, sebagaimana seorang bapak rumah yang baik. Artinya apa? Diminta menganggap itu miliknya sendiri, tapi fungsinya adalah menjaga, karena yang bersangkutan itu masih mengambil opsi untuk berpikir apakah menerima atau menolak atau meminta syarat. Berikutnya, penerimaan murni. Penerimaan murni di sini maksudnya apa? Jadi suatu warisan itu dapat diterima secara murni
atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan. Dan penerimaan murni itu menerima apa adanya, baik aktiva maupun pasifa, baik harta yang bisa kita terima langsung sebagai ahli waris, ya, ataupun pasifa. Dan tidak ada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya, ya, tidak diwajibkan. Dan penerimaan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Untuk penerimaan secara murni. Hak untuk menerima suatu warisan itu hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun terhitung sejak hari terbukanya warisan. Gitu ya. Jadi seorang ahli waris itu memiliki hak menjadi ahli waris itu selama 30 tahun setelah kematian sang pewaris. Kemudian si ahli waris yang sudah menolak warisannya itu masih bisa menerima, gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah selama harta warisan itu belum diterima oleh mereka yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga sebagaimana tersebut dalam pasal yang ada sebelumnya. Nah, akibat dari penerimaan secara murni ini adalah terjadinya percampuran harta antara harta pribadinya si ahli waris dengan harta warisan. Sehingga sang ahli waris memiliki tanggung jawab mutlak ya terhadap pasifa, terhadap hutang-hutang yang ditinggalkan oleh sang pewaris. Ya, ada percampuran harta. Kemudian penerimaan secara beneficiary, ya, penerimaan dengan syarat. Sebagai contoh, penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan budel atau penerimaan beneficiary. Kemudian ada jenis syarat yang lain, ahli waris itu siap menerima pasifa, siap menerima hutang, tapi sebesar aktiva yang ada. Gitu ya. Misal punya aktiva 1 miliar. Kemudian pasifanya adalah 2 miliar. Maka penerimaan secara beneficiary itu adalah hanya mau menerima pasifa sebesar 1 miliar. Jadi uangnya digunakan untuk melunasi hutang. Berikutnya, seorang ahli waris itu kehilangan haknya untuk menerima secara beneficiary apabila yang pertama jadi onwardik ya, dengan sengaja tidak memasukkan sebagian warisan pada saat pendaftaran warisan. Jadi ada yang harta warisan yang sengaja disembunyikan. Dan yang kedua adalah melakukan penggelapan harta warisan. Itu juga hilang haknya untuk menerima secara beneficiary. Kemudian selanjutnya dari penerimaan secara beneficiary ini apa akibatnya? Akibatnya adalah tadi si ahli waris tidak dibebani membayar hutang warisan yang melebihi aktiva warisan yang ada di paske. Dan harta pribadinya tidak bercampur dengan harta warisan. Tetapi jika ada pasifa, jika ada aktiva yang bentuknya adalah piutang, dia tetap punya hak untuk menagih. Jadi sederhananya ahli waris yang menerima warisan secara beneficiary itu masih dapat menerima secara murni, tetapi dia nggak boleh nolak, gitu ya. Jadi yang dia sudah mengambil penerimaan secara beneficiary tetap bisa menerima secara murni, tapi dia tidak punya hak untuk menolak. Kemudian ini hak untuk menolak warisan. Ya, si waris itu boleh ya, boleh menolak warisan sebagaimana disampaikan di pasal 1058. Nah, penolakan ini sama, penolakan ini harus disampaikan ke panitera di pengadilan negeri. Kemudian seluruh pemegang piutang terhadap seseorang yang menolak suatu warisan untuk program mereka
dapat meminta dikuasakan oleh hakim untuk atas nama si yang berutang itu sebagai pengganti dari dan untuk orang itu menerimanya. Ya, semua pemegang piutang ya itu bisa diwakili oleh hakim dalam proses pembayarannya. Kemudian hak khusus tadi. Yang pertama adalah hak saisine. Hak saisine adalah sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan piutang si yang meninggal. Dan ini adalah otomatis, ya, otomatis setelah meninggal dunia. Kemudian jika terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, gitu ya, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut sebelumnya, maka hakim dapat memerintahkan untuk menunda terlebih dahulu, gitu ya, dan hartanya nanti akan disimpan di penyimpanan pengadilan. Itu jika terjadi perselisihan dan sangat termasuk kasus terbanyak di pengadilan, ya. Dan kemudian selanjutnya hak ahli waris khusus yang kedua adalah hereditatis petitio di pasal 834. Di sini maksud dari hak khusus ini adalah hak untuk mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya. Ya, dia bisa menggugat jika merasa ada yang berlaku curang terhadap pembagian harta warisan itu atau ada yang licik gitu ya menghentikan penguasaannya. Ditujukan kepada siapa hereditatis petitio ini? Hereditatis petitio itu bisa diajukan kepada beberapa pihak. Yang pertama, sesama ahli waris. Misalkan saya ada adik lagi, 3 orang itu merasa bahwa pembagian tidak tepat. Maka ada hak hereditatis petitio yang bisa saya pakai untuk menggugat saudara saya atas pembagian harta warisan. Atau orang yang menguasai harta warisan tanpa alas hak. Jadi mungkin misalkan ya, tanah. Bapak punya tanah, kemudian sudah sangat lama sekali dimanfaatkan oleh orang lain tanah tersebut untuk berkebun, untuk bercocok tanam atau untuk sawah. Nah, di sini ketika meninggal kita baru tahu nih sebagai ahli waris. Gitu kan? Dan orang yang selama ini memanfaatkan tanah tersebut itu enggak ngaku, maka kita bisa lakukan penggugatan. Kemudian orang yang melepaskan penguasaan secara tidak sah, gitu ya, menolak, kemudian tidak dicatatkan secara sah, maka ini pun juga bisa diajukan gugatan. Dan yang terakhir, untuk materi pada kali ini ya adalah kewajiban ahli waris. Tadi kalau tadi kita bicara hak, sekarang kita bicara kewajiban. Ada 4 kewajiban ahli waris setelah pewaris meninggal. Yang pertama, memelihara harta peninggalan atau memelihara harta warisan. Yang kedua, kewajibannya adalah membagi warisan tersebut. Yang ketiga, melunasi hutang. Yang keempat, melaksanakan wasiat. Mana yang pertama kali harus dilakukan? Yang pertama kali harus dilakukan adalah yang paling kanan, melaksanakan wasiat. Kemudian diurutkan melunasi hutang, ya, dibagi lalu dipelihara. Jadi urutannya geser dari kanan ke kiri. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.